Jazakallah khairan, Mbak Yuli ini. Juga buat Haidar dan adiknya ya, Azufar. Alhamdulillah. Ya, jadi mungkin sekedar menanggapi dulu ya. Kita mulai juga sedikit ya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min syururi anfusina ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kajian yang dirahmati Allah, ya, Ivan sekedar melihat dulu sekarang pesertanya ya. Oke. Jadi mungkin kalau dilihat dari pesertanya, Ivan sebetulnya rencananya dengan Bimo kemarin ini bisa dua bilingual ya, tapi kelihatannya semuanya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Jadi mungkin insya Allah kita utamakan dalam bahasa Indonesia saja dulu ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau terjemahkan, kasih tanda aja ke Irfan insya Allah. Alright. Mungkin yang untuk acara 2 minggu ke depan yang contemporary theological questions, di mana insya Allah kita undang youth, mungkin yang di atas 15 tahun, insya Allah kita mungkin bisa lakukannya dalam bilingual ya, 2 bahasa insya Allah. Oke, sebelum kita memulai dari tilawah tadi memang cukup berkaitan ya dengan topik kita hari ini, yaitu mengenai sholat. Ya, tadi disampaikan bahwa manusia itu diciptakan dalam kondisi yang halu'a, ya, jadi agak sedikit anxious, ya, selalu anxious, ya. Tetapi disebutkan juga dalam salah satu ayatnya tadi kecuali orang yang sholat, ya, dan juga disebutkan di sini orang yang sholatihim daimun, ya. Jadi orang yang sholatnya itu selalu tidak terputus, ya. Dan di sini para ulama menjelaskan bahwa bisa jadi di sini adalah sholat 5 waktunya tidak terputus, ya. Tetapi juga ada yang mengartikannya dalam kata yang lebih generik, ya, sholat, yaitu sholat ini kata dasarnya sama dengan silaturahmi, ya, kita sekarang sedang bersilaturahmi, sila itu seperti sholat, ya, jadi menghubungkan, ya, jadi yang hubungannya tadi, yang secara umum tadi yang hubungannya dalam hal ini dengan Allah selalu tidak terputus, ya, jadi dalam surat Ali Imran disebutkan bahwa orang-orang yang selalu berzikir, ya, pada saat berdiri, ya, pada saat duduk, pada saat bersanding di sebelah kiri atau sebelah kanan, ya. Jadi seperti itu. Jadi orang-orang yang secara internal, secara spiritual menjaga hubungannya terus dengan Allah itu adalah orang-orang yang terbebas dari halu'a tadi yang disebutkan dari surat Al-Ma'arij, ya, di situ disebutkan. Dan sedikit juga ya sekarang ini kalau di dunia di luar agama katakanlah ya, sekarang musim juga orang-orang menggunakan istilah mindfulness, ya. Mindfulness itu seperti buzzword, ya. Ivan sendiri di kantor juga banyak ya sekarang ini orang-orang apalagi dalam suasana pandemik ini sering menggunakan istilah-istilah tersebut, ya. Jadi ada kayak konseling atau ada sedikit tiap 2 minggu, tiap 1 bulan bertemu untuk lebih mindful istilahnya, ya. Dan dalam Islam ini bukan konsep yang baru sebetulnya mindfulness itu, ya. Bahkan ada orang-orang dalam bahasa Inggris yang menerjemahkan takwa itu sebagai mindfulness, ya, mindful, ya. Dalam hal ini agama Islam tidak downplay, sebenarnya tidak merendahkan mindfulness kita terhadap sesama kita, ya. Karena kalau misalnya seperti Irfan di kantor itu dalam konteks mindfulness itu istilahnya kita tidak berbicara mengenai Tuhan, ya, tidak berbicara mengenai Allah. Jadi mindfulness terhadap sesama saja. Jadi dalam konteks sekuler memang biasanya God is removed from the equation. Ya, kita bisa mindful tapi nggak perlu Allah, gitu. Nah, kalau dalam Islam kita tidak downplay bahwa kita harus mindful terhadap rekan-rekan kita. Insya Allah ya kita juga akan bahas nanti sedikit mengenai mindful dalam berkomunikasi di WhatsApp group. Ya, kita harus mindful. Tetapi Islam take it to the next level juga. Ya, jadi kita tidak downplay kepentingan kita untuk mindful terhadap sesama, tetapi kita malah meningkatkannya terhadap Allah, ya. Jadi kita selalu ingat terhadap Allah, selalu mindful terhadap Allah, ya. Dan orang yang paling mindful terhadap Allah tidak lain adalah junjungan kita Nabi Muhammad SAW,
ya. Bahkan sampai ada satu buku tebal sekali dari Imam An-Nawawi, ya. Ada di belakang juga Irfan, kitab An-Nawawi itu The Book of Remembrance, ya. Jadi kitab berzikir. Dalam arti kitab Imam Nawawi ingin mengabadikan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu Nabi Muhammad SAW itu selalu mindful terhadap Allah. Dan beliau juga selalu mindful terhadap sahabat-sahabatnya. Sampaikan sahabat-sahabatnya dalam riwayat menyebutkan kalau berbicara dengan Rasulullah SAW, seolah-olah fokusnya itu hanya untuk dia saja. Bahkan ada riwayat Ammar ibn As, ya, Ammar ibn As itu salah seorang sahabat yang kemudian menjadi gubernur di Mesir, ya. Itu saking merasa istilahnya itu fokus dari Nabi Muhammad SAW itu sangat terfokus terhadap dia pada saat berbicara, dia merasa bahwa dia tuh yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Sampai dia pada suatu saat bertanya, Rasulullah SAW, siapa yang paling kau cintai, ya, di antara manusianya, dari antara sahabat-sahabat ini? Kemudian beliau menyebut Abu Bakar, kemudian Umar. Panjang sekali tidak sampai ke Ammar bin As, akhirnya dia berhenti bertanya. Ya. Jadi walaupun dalam long list orang yang dicintai Rasulullah, tetapi pada saat berbicara dengan Rasulullah, Ammar bin As ini merasa Rasulullah SAW itu fokus. Ya. Kemudian ada juga riwayat mengenai anak kecil yang ingin diantar ke ujung kota di Madinah, beliau juga mengantarnya. Ya, jadi sangat mindful terhadap sesama, terlebih lagi terhadap Allah. Jadi istilah mindfulness ini yang sekarang sering digunakan sebetulnya bukan konsep baru dalam Islam. Kita diwajibkan malah kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW untuk mindful terhadap sesama. Bahkan kita take it to the next level ya dalam Islam ini, yaitu mindful terhadap Allah. Itu sekedar pembukaan saja, ya, insya Allah. Oke. Jadi insya Allah sekarang Ivan sudah bicara kira-kira sudah 10 menit. Oke. Jadi kita berbicara sekitar setengah jam atau maksimal 40 menit, ya, kemudian tanya jawab. Ivan juga tidak mau bicara panjang lebar, ya, insya Allah kita bisa ini. Oke. Mengenai sholat, ya, mengenai inner dimension of prayers, ya. Sebetulnya ini materinya kebanyakan Ivan ambil dari catatan pribadi, ya. Jadi 2 tahun lalu Ivan ikut online class, ya, mengenai topik ini. Tetapi tentunya ada juga dari buku Imam Al-Ghazali, ya, Ihya Ulumuddin, salah satu kitabnya adalah kitab Asrori Salat, ya. Jadi di sini bukan kitab fikih mengenai salat, ya, tetapi asror ini adalah bentuk jamak, ya, dari sir, ya, sir. Sir itu artinya kalau dalam bahasa Inggris biasanya diterjemahkan sebagai secret, ya, mysteries. Makanya kalau kitab Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, kitab salat ini sering diterjemahkan atau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bukunya, judulnya The Secret of Prayer atau The Mysteries of Prayer. Ya, ada beberapa terjemahan yang bagus, ya, dari situ. Ada yang bahasa Indonesianya juga, karena salah satu tentunya bahasa, ya, dari umat Islam di dunia ini adalah bahasa Indonesia, ya. Jadi kalau di Indonesia pasti banyak terjemahan Ihya Ulumuddin juga, ya. Tapi perlu disampaikan mumpung kita di topik ini, ya, Imam Al-Ghazali itu sebetulnya bukan orang Arab, ya. Imam Al-Ghazali itu orang Parsi, tetapi buku-bukunya ditulis dalam bahasa Arab, walaupun ada sebagian juga ditulis dalam bahasa Parsi, ya. Tetapi untuk kutub itu kitab-kitabnya, ya, yang utama ditulis dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu sebetulnya bahasa agama Islam, karena agama Islam diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi umat-umat Islam dahulu take time untuk learn Arabic, ya, karena dalam konteksnya dalam bahasa Arab, ya. 7 centuries Arabic. Jadi Imam Ghazali, Imam Bukhari itu bukan orang Arab, ya. Imam Bukhari dari Uzbekistan, tapi kitab hadisnya dalam bahasa Arab. Dan beliau mungkin tak bisa membuat buku yang seperti koleksi hadis demikian kalau tidak mengerti bahasa Arab, ya. Alright. So, jadi utamanya adalah 2 sumber, ya, di catatan pribadi, kemudian dari buku Imam Al-Ghazali, insya Allah, ya. Alright. Inner dimension of prayer. Jadi seperti disebutkan tadi dalam hal ini, Ivan tidak membahas fikih salat, ya. Jadi tapi kebetulan Pak Mufli
ada juga hadir di sini ya dulu Pak Mufli memberikan topik fikih sholat. Jadi kalau misalnya nanti ada tanya jawab, kalau misalnya memang ada pertanyaan mengenai fikih sholat, saya tanyakan saja. Kebetulan kita sekarang ini bebas ya, pertanyaannya apa saja dalam konteks silaturahmi ya. Tapi materi yang disampaikan insya Allah kita akan membahas mengenai inner dimension. Jadi dimensi dari spiritual dari sholat itu tersebut, insya Allah. Oke, sebelum kita memulainya, kita harus mengerti dulu beberapa konsep ya, supaya nanti lebih mudah. Konsep pertama adalah dalam bahasa Inggris disebut presence. Ya. Presence dalam bahasa Arab adalah hudur. Ya. Bahasa Indonesia sebetulnya menggunakan, ya karena bahasa Indonesia ini banyak sekali menggunakan bahasa Arab. Ya. Hadir dalam bahasa Indonesia. Hadir dalam bahasa Arab, hudur dalam bahasa Inggris presence. Ya. Apa artinya presence tersebut? Ya. Presence tersebut artinya dalam bahasa Inggris adalah seperti juga dalam teologi absent. Ya, dari hal lain kecuali yang kita present terhadapnya. Misalnya kita present terhadap pohon, maka kita absent terhadap yang lain, kita fokus terhadap pohon. Ya, jadi heart and soul di depan pohon tersebut. Kemudian ada konotasi juga presence itu in the here and in the now. Ya, jadi di depan dia tadi here and now. Ya, jadi pada saat itu. Ya, jadi tidak kemana-mana pikirannya. Itu presence. Dalam bahasa Inggris itu kalau kita presence itu artinya seperti itu. Kita fokus ya. Atau kalau dalam konteks manajemennya, even di kantor kalau meeting itu atau ada acara istilahnya itu engage ya. Jadi kalau di Facebook misalnya ya engagementnya seperti apa terhadap apa yang kita post seperti itu. Jadi kita nggak daydreaming, ada yang bicara di depan tapi kita ngelamun ke sana sini ya, nggak. Present di situ melihat langsung ya, melihat langsung seperti itu ya. Jadi konteksnya seperti itu. Oke. Oke, so far tidak ada gangguan suara. Bisa dengar. Bisa dengar ya, barusan Irfan admit beberapa orang. Oke, no problem. Alright. Oke, jadi itu konsep pertama, presence. Nah, kalau dalam Islam, presence itu tentunya ada juga konotasinya ya. Seperti dalam konteks bahasa Inggris, presence itu jadi artinya kita absent terhadap yang lain kecuali terhadap yang kita presence tersebut, in the here and in the now, ya. Dan tentunya dari sisi Islam adalah terhadap Allah. Ya, terhadap Allah. Jadi kita presence terhadap Allah, ya. Dan sebetulnya secara akidah di dunia ini tidak ada satupun kecuali Allah. Semua yang ada di dunia ini adalah manifestasi atau terjadi dari Allah. Jadi sebetulnya kalau kita melihat sesuatu, baik berupa benda, berupa alam semesta, ataupun manusia yang sedang melakukan sesuatu, kita bisa melihat sebagai manifestasi dari Allah, nama-nama Allah. Walaupun katakanlah orang yang sedang memarahi, sedang menyiksa, itu sebetulnya kita punya Asmaul Husna, ya, yang Allah Maha Dzul, ya, di situ Mudil, ya, itu yang atau Al-Jabbar, ya, Al-Qahar, itu nama-nama Allah yang istilahnya itu majestic dan maskulin, ya. Di samping nama-nama Allah yang feminin, yang Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya. Jadi sebetulnya di setiap keadaan, walaupun itu kita seperti melihat situasi yang mengenaskan hati kita, sebetulnya kita bisa melihat penampakan terjadi dari Allah. Ya, kita hanya jadi sebetulnya apa yang kita lihat adalah semua manifestasi dari Allah. Tetapi seringkali manusia lupa mengenai hal itu. Jadi walaupun di mana-mana kelihatan seperti tanda-tanda Allah, tetapi kita sebetulnya tidak di situ, ya, tidak ada di situ. Jadi disinilah intinya, ya. Jadi manusia ini perlu dilatih ya supaya kita bisa hadir di depan Allah. Ya. Nah, salah satunya adalah sholat. Ya. Jadi sholat yang akan kita bahas nanti. Tujuan kita membahas topik ini pada akhirnya adalah kita ingin melatih. Karena Allah SWT memberikan sholat ini pada saat Isra Mi'raj ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Pada saat Nabi Muhammad SAW diberikan pada saat Isra Mi'raj. Ya, untuk apa? Karena kasih sayangnya ya terhadap manusia, supaya kita bisa melatih diri kita, supaya kita bisa hadir. Karena kalau kita tidak hadir,
dalam kondisi itu tadi seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ma'arij, kita selalu dalam kondisi haloa, ya, anxious, ya, selalu. Kalau kita tadi nanti mungkin setelah acara ini bisa dilihat lagi ya surat Al-Ma'arij-nya. Pendek ya, itu surat Al-Ma'arij ya, di awal juz 30, di awal juz 30 kalau nggak salah, atau surat ke-90 kalau tidak salah, ya, kan lupa ya. Nanti bisa dibaca lagi ya, pertengahan paruh keduanya ya, mengenai ini ya. Jadi itu tadi ya, mengenai presence. Jadi kita tuh memfokuskan diri kita, mempersembahkan diri kita in the here and in the now terhadap sesuatu yang kita presence tersebut ya. Misalnya dalam ini, dalam konteks Islam adalah kepada Allah ya. Nah, Allah memberikan kepada kita salat ya, untuk melatih diri kita. Tetapi ada satu topik lagi, satu konsep lagi sebelum kita masuk, adalah mengenai hati. Ya. Hati ini dalam bahasa Arab diterjemah itu qalb ya, qalb. Dalam bahasa Indonesia kita juga menggunakannya ya, kalbu. Hanya dalam bahasa Indonesia digunakan huruf K ya, tidak pakai Q. Dalam bahasa Arab Q ya, pakai bukan ini qalb ya, bukan kaf ya. Dan qalb itu juga berarti bergerak ya, bergerak. Jadi istilahnya tuh kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang ke kanan gitu dalam bahasa Indonesia ya, karena berbolak-balik itu qalb ya. Makanya salah satu doa Nabi Muhammad SAW adalah untuk meminta ditegarkan hatinya ya, sabit qalbi ala dini, terhadap agama ini, karena qalb ini bergerak-gerak. Tetapi ada hikmahnya sebetulnya ya, qalb ini dalam arti qalb ini yang bergerak-gerak ini, karena manusia ini terbatas kan ya, jadi manusia ini adalah makhluk yang terbatas. Tetapi Allah makhluk yang bukan makhluk, Allah adalah tidak terbatas ya, tidak terbatas. Jadi bagaimana tadi mengenai present tadi, bagaimana orang makhluk yang terbatas melihat Allah? Tidak mungkin ya, jadi tidak mungkin sesuatu yang terbatas bisa melihat Allah ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan bahwa, atau dalam juga hadis juga disebutkan ya, banyak ya, bahwasanya luasnya langit, bumi, surga itu tidak mampu untuk mengcontain Allah, karena Allah ini sangat luas. Jadi tadi penampakan Allah yang tajalinya itu sangat luas, tidak mungkin bisa dicakup oleh makhluk yang ada di dunia ini, kecuali hati orang yang beriman. Jadi Islam memberikan tempat yang sangat tinggi kepada hati orang yang beriman. Luasnya alam semesta ini tidak sanggup untuk mengkonten Allah, tetapi hati orang yang beriman sanggup. Ya, di sini kita bisa sedikit deep dive ya. Kok bisa ya hati orang yang beriman ini sanggup? Ya, hati tadi seperti disebutkan adalah sesuatu yang bergerak terus ya. Nah, kita sebetulnya di dunia ini sepertinya tuh existence sepertinya ada ya. Ivan juga sering melihat ke screen, ngelihat ada banyak foto-foto atau apa namanya profile picture-nya, sepertinya tetap ya. Kita lihat barang-barang di sekitar kita atau alam semesta juga sepertinya tetap ya. Padahal sebetulnya tidak tetap ya, selalu berubah-ubah. Dalam surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullu yaum huwa fi sya'in. Jadi pada setiap momen Allah Subhanahu wa taala is doing something new, is upon something new. Jadi dalam hal ini, dalam konteks Islam, kita menolak, walaupun kita banyak mengambil, para ulama sebelum banyak mengambil beberapa pemikiran dari Yunani ya, seperti Aristoteles, tapi pemikiran Aristoteles bahwasannya dunia itu diciptakan pada masa yang lalu, kemudian pada saat itu kemudian akan unwind hingga saat ini, makanya Allah tidak diperlukan lagi, Tuhan tidak diperlukan lagi. Kita menolak ya konsep itu. Kita setuju ya konsep yang lain, tapi konsep itu kita tidak setuju. Menurut kita dunia itu, Allah itu tidak menciptakan kemudian hanya duduk melihat, tetapi setiap saat huwa fi syai', seperti kata surat sampai ke dalam surat Ar-Rahman. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat misalnya hari ini, oke, kita lihat ke mirror, sebetulnya oke, kita besok tiba-tiba kok jadi ada rambut putih ya. Ya tiba-tiba gitu. Padahal kemarin nggak ada gitu. Kadang-kadang seperti itu ya. Jadi seperti tidak berubah, padahal berubah.
Ya, Imam Al-Ghazali dalam bukunya melihat matahari ya sepertinya tidak bergerak gitu di time dial. Kok tidak bergerak-gerak? Tapi pada saat dia pergi balik lagi sebetulnya sudah bergerak. Jadi sebetulnya hanya karena persepsi kita. Jadi persepsi kita sebetulnya seperti diam, ya. Padahal sebetulnya tidak diam. Seperti TV, seperti monitor kita seperti sekarang ini. Itu kan ada pixel, ya. Seperti pixel ya. Pixelnya bergerak terus, berubah-ubah, ya. Tapi kita melihatnya seperti tidak ada perubahan ya. Sekarang misalnya ada fotonya profile picture-nya Mbak Yulini, ya foto profile picture-nya Mbak Yulini aja kelihatan. Padahal sebetulnya pixelnya berubah-ubah. Ya, dunia juga seperti itu. Menurut kosmologi Islamnya berubah-ubah, ya, berubah-ubah, ya, seperti itu. Dan satu-satunya organ, satu-satunya yang bisa menangkap perubahan itu adalah hati kita. Karena hati kita pun berubah-ubah. Jadi pada hati ini ada salah satunya yang bisa menangkap pemahamannya itu, yang bisa menangkap konteks atau perubahan yang ada di dunia ini. Ya. Nah, makanya pentingnya sebelum kita membahas topik sholat, kita secara paralel juga membersihkan hati kita. Karena hati yang bersih, hati yang beriman tadi, yang bisa melihat Allah. Ya, yang bisa mempersif Allah. Jadi bukan melihat secara fisik mata, tetapi yang bisa mempersif Allah, yang memberikan menangkap persepsi Allah. Ya, hanya hati orang yang beriman. Dan kalau tidak mempunyai hati yang bersih seperti itu, susah, sholatnya tidak akan bisa khusyuk, karena kemana-mana tidak fokus ya hatinya. Oke, jadi itu jadi dua konsepnya ya. Konsep pertama tadi mengenai hadir, hudur, kemudian mengenai qalb. Karena dalam sholat ini salah satu prerequisite-nya seperti disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, ya tidak disebutkan dalam kitab fikih, ya tidak ada, tetapi dalam non fikih disebutkan bahwa salah satu kondisi yang diperlukan untuk sholat adalah hudur al-qalb, ya, the presence of the heart. Jadi kita harus melatih, ya, melatih hati kita. Dan terjadi istilahnya saling menolong antara sholat dan latihan kita mengenai hati kita. Jadi dalam bulan Ramadan kemarin Irfan membuat beberapa video klip mengenai meditasi, ya, meditasi yang dilakukan di luar sholat misalnya, ya. Tetapi sekarang kita coba gabungkan, ya. Tentunya dalam sholat ini bukan semata-mata meditasi, ya, karena dalam sholat itu ada sesuatu yang harus kita baca dan sebagainya. Tetapi ada juga diamnya, ya. Jadi kita coba gabungkan, ya, insya Allah. Oke, jadi itu seperti tadi ya, mengenai yang pertama, mengenai presence of the heart. Kemudian arti sholat tadi kita sudah membahas, ya. Arti sholat ini adalah menghubungkan, ya. Dalam Al-Quran, sholat itu digunakan di berbagai subjeknya berbeda-beda. Dalam surat Al-Ahzab disebutkan bahwa Allah sendiri sholat. Ya, apa artinya maksudnya sholat untuk Allah? Ya, karena kita tidak bisa membayangkan bagaimana Allah sholat, ya. Nah, kalau digunakan untuk Allah dalam surat Al-Ahzab 33 itu, 33 atau 43, saya lupa, ya, tapi di surat Al-Ahzab pada saat Allah sholat itu artinya kasih sayang, ya. Para ulama menafsirkannya adalah compassion dalam bahasa Inggris, ya. Itu jadi kalau dalam sholat kemudian malaikat juga disebutkan dalam Al-Quran sholat gitu, ya. Dalam Al-Quran kalau malaikat sholat artinya kasih sayang dan juga mendoakan, karena dalam Al-Quran disebutkan malaikat ini mendoakan umat-umat atau umat-umat yang beriman agar agar umat-umat beriman itu diampuni dosa-dosanya, ya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jadi ada mendoakan. Kemudian ada sholat manusia, ya, kita sholat, kita juga berdoa. Kemudian ada sholat dari misalnya pohon, ya, dalam Qurannya semua yang ada di dunia ini disoluna ala nabi, ya. Apa maksudnya? Memberikan salawat seperti itu, jadi mendoakan, ya. Dan juga tusabih artinya menyembah Allah, ya. Jadi ada satu kisah sebetulnya, ya, pernah menjadi bestseller, ya, bestseller di tahun 1800-an. Ini suatu buku yang pada saat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ya. Bukunya ditulis oleh Ibn Tufal. Ibn Tufal ini seorang Muslim dari Maghrib, ya, dari Spanyol, ya. Ibn Tufal ini gurunya Ibn Averroes, Ibn Rashid, ya. Beliau menulis satu buku mengenai seorang anak yang
terdampar di suatu pulau di India. Ya. Tetapi anak ini tiba-tiba dia dibesarkan oleh deer, tapi karena melihat alam, kemudian dia bisa menangkap pesan dari alam tersebut. Dia mulai melihat, oh alam ini begitu suci, ya, bersih. Kemudian ada waktunya sholat, ya. Kemudian menunduk pohon ini kalau terkena angin. Dia mulai menjabarkannya, ya. Dan dia seperti walaupun tidak mendapatkan kata ajaran Al-Quran berapa, tapi dia bisa menyembah Allah, ya, sadar melihat, oh ada Allah, ada yang maha kuasa, ada waktunya untuk sholat, ya, matahari juga kan berputar, masing-masing mempunyai tujuan, tidak pernah melewati bulan, bulan tidak pernah melewati matahari seperti yang kita bahas dalam surat Yasin, ya. Kemudian semuanya bertasbih, ya, semuanya ada. Dia melihat seperti itu. Kemudian tahun 1800 diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ya. Jadi dalam bahasa Inggris sebagai istilahnya itu self-didacted filosofi. Jadi orang-orang bisa berfilosofi tanpa harus belajar hanya dengan melihat alam, ya. Nah, jadi itu salah satunya. Jadi sholat itu seperti itu. Ya, jadi kita bisa belajar dari alam semesta. Semuanya, semua yang ada di dunia ini. Kalau kita sekarang summer, misalnya kita hiking, itu kalau kita perhatikan pohon-pohon itu sedang tasbih. Ya, mereka sedang tasbih terhadap yusabihun terhadap Allah. Ya, mereka sedang menyembah Allah. Ya. Pohonnya seperti kita ruku, nanti kita bahas dalam sholat itu seperti ruku kan kalau kena angin, seperti itu. Ya. Nah itulah dia. Jadi sebetulnya setiap yang ada di bumi ini bersolat. Nah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perintah sholat pada saat Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu berarti pada sekitar tahun ke-11, 10 atau ke-11 risalah Nabi SAW. Ya, disitulah perintah untuk sholat 5 waktu. Sebelumnya sholatnya tidak 5 waktu, ya, dalam Al-Quran itu hanya 2 kali, ya. Tapi pada saat setelah Isra Mi'raj jadi 5 kali. Dan Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, Allah mengajarkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana sholat itu tadi yang akan kita bahas insya Allah, ya, sebentar lagi. Oke, alright. So itu tadi mengenai sholat artinya apa. Kemudian mengenai waktu sholat, ya. Jadi sebelum kita mulai sholat, membahas sholat, kita bahas ada waktu sholat. Waktu sholat ini tadi sudah disampaikan ada 5 kali. Ya. Waktu ini sebetulnya sesuatu yang misterius, ya, dalam pengertian kita. Ya. Apa sih kok artinya ini seperti apa nih waktu ini, terutama dalam konteks sholat. Ya. Banyak para ulama dan para filsuf Islam yang coba menerangkan apa artinya waktu. Ya. Banyak, tapi insya Allah untuk kesempatan kali ini kita tidak ada kesempatan untuk itu. Ipan hanya menyebutkan satu saja, ya, yang mungkin yang paling mudah untuk diterjemahkan, ya, atau ditangkap, ya. Waktu ini yang pada saat belajar ini disampaikan, bayangkan seperti suatu cascade, katakanlah suatu air terjun, ya, yang cascade, ya. Jadi dari atas Allah Subhanahu Wa Taala melalui kasih sayangnya memberikan eksistensi bagi kita, kemudian turun ke bawah, ya, ke waktu. Kemudian kita ini sekarang hidup di dunia dalam waktu ini seperti kita berjalan dalam di balik atau di bawah air terjun tersebut, ya. Jadi kita dapat air, tapi tidak pernah air yang sama, ya, tidak pernah air yang sama karena airnya terus mengalir seperti waktu. Tidak pernah waktu yang sama, selalu mengalir. Air juga sama seperti itu, selalu mengalir. Ya. Nah, tetapi seperti halnya tempat, ada beberapa tempat yang lebih berkah dibanding yang tempat yang lain. Waktu juga demikian, ada Lailatul Qadar, ada waktu subuh antara maghrib dan isya, ada hari Jumat mendekati maghrib, antara asar dan maghrib. Jadi ada beberapa waktu yang lebih utama. Ya. Kemudian ada juga waktu-waktu sholat, ya, di mana Allah SWT memberikan rahmat-rahmat tertentu, ya, rahmat-rahmat tertentu. Misalnya subuh, ya, waktu subuh, fajar. Fajar itu dalam bahasa Arab artinya tuh burst air seperti itu, ya. Jadi dalam surat Al-Kahfi kita membahas ada ayat wa fajjarna khilalahuma naharu. Airnya tumbuh seperti. Jadi seperti pada saat subuh ada cahaya matahari, ya, break of dawn seperti itu.
Jadi ada rahmat tertentu yang Allah berikan. Nah, kalau kita misalnya telat subuh, fine. Kita misalnya ketiduran. Kita bisa begitu bangun cepat sholat subuh. Tetapi dan tidak salah ya. Hanya kita karena ketiduran. Tetapi kita sebetulnya hilang salah satu berkahnya. Ya. Jadi kita secara fikih, secara syariah kita menutup, oke, fine, kita kelupaan, kita sholat sekarang. Ya. Tetapi kita hilang berkah yang Allah sampaikan pada saat waktunya awal tadi. Demikian juga sama, zuhur ke asar ya. Pada saat matahari ada di zenit di atas, bergerak sekitar 10 derajat, seperti itu, maaf 10 menit, 5-10 menit, kemudian waktu zuhur. Itu ada rahmat tertentu di waktu itu, yang secretnya ya, misterinya. Dan kalau kita lewat, tidak sholat pada saat itu, kita masih bisa sholat. Bahkan kalaupun telat, kita bisa qadha di asar. Tapi berbeda. Ya, jadi waktu ini sesuatu yang misterius. Jadi ada maksudnya. Ya, ada maksudnya, dan kita dilatih sebagai umat Islam untuk selalu connect. Ya, Irfan disampaikan bahwa salah seorang guru dari Syekh Hamzah Yusuf ini pernah dari Mauritania pernah mengunjungi beliau di California. Ya, walaupun ada jam tangan, beliau selalu melihat ke atas matahari. Ya, dan itulah sebetulnya agama Islam. Ya, kita dilatih untuk mengconnect terhadap alam semesta. Karena sekarang kalau kita bukan katakanlah hiking di sana, kita sebetulnya disconnected dari alam semesta ini. Ya, jadi kita sebetulnya dalam Islam itu mengajarkan untuk selalu connect ya, terhadap alam semesta ini. Jadi pada saat katakanlah fajar, ya, kita lihat waktunya, ya, kemudian duha, ya, walaupun kita ada beberapa kalau tidak mengerti ya bertanya, ya, tapi paling tidak kita melihat ya apakah sudah masuk waktunya, karena ada misteri-misteri tertentu yang diberikan oleh Allah pada waktu tertentu. Ya, jadi waktu itu ditentukan not without any reason ya, for some reason. Ya, ada maksudnya Allah memberikan, oh ini waktu subuh, ini waktu zuhur, ini waktu asar. Oke, itu mengenai waktu. Kemudian sekarang kita mulai dengan sholatnya ya. Oke, so pertama-tama tentunya untuk sholat adalah wudhu atau purification. Ya, purification. Jadi tentunya kita dalam hal ini ada beberapa level di bukunya kitab Asrarul Salat Imam Al-Ghazali. Ya. Level pertama adalah level wudhu yang kita tahu, ya. Jadi membersihkan badan kita dari najis, ya. Misalnya membersihkan tangan kita, membersihkan muka kita, itu level pertama. Dan pada saat secara syariah, pada saat kita selesai, sudah cukup bagi kita untuk membersihkan diri untuk masuk melaksanakan sholat, ya, itu secara syariah. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kalau masuk ke kitab Asrarul Salatnya Imam Al-Ghazali, kita dilatih, ya, disadarkan bahwa artinya kita pada saat kita katakanlah membasuh berkumur, ya, kita sadar tidak hanya membersihkan mulut, tapi sadar apabila kita terutama sudah membicarakan orang lain, ya, sadar, wah, astagfirullahaladzim, ya, minta tolong. Sebetulnya ada ya di salah satu buku, bahkan ada bukunya yang kecil juga ya, doa tertentu ya, ini dari Habib Umar ya, ada doa tertentu. Setiap satu gerakan wudhu ada doanya, ya. Orang-orang yang tertentu ini memang bagaimana tidak sholatnya begitu khusyuk karena persiapannya pun begitu baik, ya, tidak hanya wudhu dan membersihkan mulut, kemudian merefleksikannya apakah yang kita telah membicarakan orang lain atau kita telah memanfaatkan mulut kita tidak sesuai dengan keinginan Allah, ya, hidung kita, mata kita, muka kita, tangan kita, semuanya ada doanya masing-masing. Ada doanya masing-masing, dan itu adalah level kedua. Jadi membersihkan limbs kita, jawarih kita dalam bahasa Arab dari najis-najis yang sifatnya spiritual, ya, yang kita tidak lihat. Itu level yang kedua. Ya. Level ketiga mungkin untuk kajian kali ini adalah membersihkan hati kita, ya, membersihkan hati kita, membersihkan hati kita bahwa dari sifat-sifat iri, sifat-sifat tinggi. Mungkin pada saat sebelum kita wudhu atau terakhir kita wudhu hingga wudhu kita ingat ya, oh
kita tadi ada sedikit sifat iri atau ada sedikit sombong, ya, hati kita dibersihkan juga, ya, pada saat wudhu tersebut, ya. Sebetulnya ada level yang keempat adalah seperti yang tadi, ya, jadi full hadir terhadap Allah, ya. Jadi membersihkan diri, pikiran kita dari sesuatu yang lain kecuali Allah. Ya, itu ada level-level itu di kitab Al-Ghazali seperti itu. Level kita yang pertama wudhu seperti yang kita tahu, ya. Kemudian ada paling tidak masuk ke level kedua, ya. Ingat, pada saat kita membersihkan tangan, terakhir kita wudhu sampai wudhu yang sekarang, apa yang tangan kita telah lakukan, apa yang mulut kita telah lakukan, ya. Ya, jadi seperti itu, ya. Dan ingat, ya, seperti kita tadi sampaikan, semua yang ada di bumi menyembah Allah dan fitrah, ya. Termasuk diri kita, ya. Apa maksudnya? Apa artinya? Ingat pada di hari akhir nanti mereka akan bersaksi terhadap kita. Dari situ logikanya berarti tubuh kita ini, anggota badan kita inginnya suci. Kalau mereka tidak ingin suci, mereka tidak akan berbicara against us di hari akhir nanti. Mereka bicara bersaksi, oh saya diajak untuk melangkah ke tempat ini, oh mata saya dipakai untuk melihat sesuatu yang tidak seharusnya saya lihat, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi mata kita ingin suci. Hanya kita yang memanfaatkannya untuk melihat sesuatu yang tidak sepatutnya kita lihat. Ya. Tangan kita sebetulnya ingin suci. Ya. Dan memorinya itu disimpan. Ya. Karena ada yang bertanya waktu Ivan ikut kelas ini, memorinya ada di mana? Di badan kita. Karena mereka akan bicara di hari akhir. Jadi disimpan. Semua perbuatan kita itu ada di badan kita. Makanya nanti kembali ke metode salat tersebut, ya. Karena kita ini sebetulnya walaupun hanya melihat-lihat kiri kanan, sebetulnya mata kita, pikiran kita, dan semua itu bekerja, tidak diam. Makanya kita perlu, Ivan pernah berbicara dalam salah satu sholat Jumat, ya, di Qiyam bersama di Falcon, ya, menyebut kita tuh tidur perlu 8 jam. Itu kalau tidak ada sholatnya, tidak ada meditasinya. Butuh 8 jam, karena kita perlu mengistirahatkan anggota badan kita. Tetapi ada orang yang sanggup tidur hanya 5 jam. Pada saat Ivan bertanya kepada guru-guru Ivan yang bisa tidur 5 jam, karena mereka meditasi, sholat, fokus. Jadi pada saat itu sebetulnya tidak secapek kita, gitu loh, tidak selelah kita badan kita itu. Jadi tidurnya tidak seperlu sepanjang kita, ya. Jadi mereka tidak capek walaupun tidur hanya 6 jam, karena yang 2 jam mereka gunakan untuk tahajud seperti itu, mereka tidak kelelahan karena mereka merasa fresh dari situ. Oke. Itu jadi tadi mengenai purification, ya. Setelah kita berwudu, oke. Step berikutnya adalah kita masuk kemudian niat, ya, niat. Nah, di salah satu bahasan di bulan Ramadan di video-video yang Ivan buat, niat itu sebetulnya bukan yang pertama, ya, bukan yang pertama, ya. Dan Ivan pernah sampaikan juga di salah satu khutbah Jumat, ya. Kita tahu niat semuanya diawali niat, tapi sebenarnya bukan yang pertama, ya. Di setiap saat pikiran kita ini dilelahkan, ya. Kita barusan berbicara mengenai dilelahkan oleh sesuatu yang namanya khawatir. Kalau jamak khawatir, kita menggunakan kata khawatir dalam bahasa Indonesia, ya. Khawatir itu adalah fleeting thought, ya, come and go, in and out. Mikir sesuatu pergi lagi, mikir sesuatu kadang baik, kadang buruk, kadang netral, ya. Karena ada yang khawatir robaniyah, ada khawatir syaitani, ada juga khawatir yang nafsi, ya. Jadi tergantung, tapi selalu ada khawatir, ya. Makanya kita capek karena kita selalu menghadapi itu. Itu yang paling pertama. Kemudian setelah ada khawatir, kita ini ada inklinasi, ya. Tergantung kebersihan hati kita ada incline. Oh, kita ikuti khawatir kita, baik yang buruk atau yang baik atau buruk kita ikuti, atau sebaliknya, ya. Jadi khawatir. Yang kedua itu step kedua ada inklinasi. Step yang ketiga adalah intelektual kita menilai berdasarkan apa yang kita pelajari, katakanlah yang kita ketahui, makanya kita ingin Al-Quran yang menginform kita, karena kita akan menilai. Kita incline, misalnya, terusin lagi tidurnya. Iya, mending tidur lagi, terus tanggung berapa menit lagi. Oh, tapi kita tahu dari Al-Quran, keutamaan waktu fajar, ya, bangun.
Tapi kalau kita tidak tahu di dalam Al-Quran, ya terusin lagi tidur. Jadi kita ini diinform oleh Al-Quran. Nah itu yang ketiga, step keempat baru niat. Ya, jadi tadi begitu, tidur lagi aja karena kita nggak tahu ya. Ya udah kita niatin tidur lagi, kemudian tidur lagi. Akhirnya yang kelimanya actionnya kita seperti itu. Nah sama seperti tadi. Jadi niat kita untuk sholat penting itu niat itu ya. Dan niat ini kita sudah ada yang dibacakan secara syariah ya, membaca ada yang wajjahtu dan sebagainya, ada juga yang subhanakallahumma, tergantung ya bagaimana membacanya. Tapi ada doanya ya, dan juga ada niat kita ya, bahwa kita sebelum doa yang tadi kita niatkannya berapa rakaat ya, karena kita ingin menunjukkan bahwa kita ini mau sholat maghrib bukan, atau contoh yang baik, kita ini mau sholat zuhur bukan sholat asar ya, karena sama-sama 4 rakaat dan sama-sama tidak bersuara ya. Jadi kita harus melafazkan ya. Jadi bukan dalam arti keras, tapi paling tidak disampaikan ya. Jadi niat. Nah niat ini memang secara syariah seperti itu, kita lafazkan niat kita sholat zuhur 4 rakaat karena Allah dan sebagainya. Tetapi di kitab Asrori Sholat ya, itu sebetulnya niat itu seperti bottom up ya, bottom up dari anggota badan kita yang tadi yang ingin menjumpai Allah, kemudian mereka semuanya menuju ke hati kita sampai hati kita juga berniat, kemudian muncul ke dari lisan kita menyampaikan tadi. Jadi beberapa orang itu tidak cepat-cepat berniat ya, seperti halnya kalau sekarang di luar agama ya, atlet itu sebelum bertanding seperti visualisasi dulu ya. Mereka visualisasi, oh nanti mau begini-begini. Sama di agama juga, mau sholat visualisasi dulu. Jangan cepat-cepat. Memang ada waktu sholat kita terlalu pendek, kita harus cepat-cepat. Oke, fine. From time to time we have to do that. That's fine. Tapi pada saat kita ada waktu, jangan terburu-buru. Dari mulai niat, rasakan, connect. Kita Evan pernah membuat video di bulan Ramadan ya. Connect to your body ya. Rasakan gitu loh. Rasakan mereka juga ingin sholat ya. Dan pada saat kita sholat, ingin seluruh body kita ini sejalan semua. Rasakan, jangan terburu-buru. Feel your body, ya, feel. Kemudian dalam hati kita, kemudian baru kita ucapkan niat kita. Ya, baru kita mulai sholat. Ya, seolah-olah menurut kitabnya Imam Al-Ghazali, pada saat kita berniat itu, pada selesai niat, kita seperti memakai jubah, ya, yang melindungi kita. Ya, melindungi kita. Dan tentunya dalam sholat ada bacaan-bacaan lain yang lebih melindunginya lagi, tapi paling tidak stepnya seperti itu. Ya, jadi kita connect, tidak hanya pikiran kita aja yang sholat. Ya, kadang-kadang kita sekarang ini cut off. Kita ini adalah makhluk sekarang ini sepertinya hanya di pikiran saja. Hati kita seperti banyak orang-orang sekarang ini tidak terpengaruh lagi mengenai hati. Hati dibilang hanya organ yang memompa darah saja. Tapi agama Islam tidak melihatnya seperti itu. Hati memiliki neuron, ya sama seperti otak. Ya, jadi mampu mempersepsi. Of course bukan untuk belajar matematika, bukan untuk belajar fisika, tetapi ada hal tertentu yang hanya hati yang bisa mempersepsi. Ya, seperti itu. Jadi ini suatu konsep yang pentingnya pada saat niat kita mendekatkan diri kita, ya, atau mengkolek diri kita supaya in unison, istilahnya dalam bahasa Inggris. Ya. Kemudian kita membacakan niat kita, tergantung apakah mazhabnya apa, atau apakah yang kita diajarkan apa, tetapi kita ucapkan niat, kita lafazkan niat sebagai bottom up. Ya. Kemudian setelah selesai niat, ya, tentunya niat ini juga tadi kita gunakan istilah being mindful, ya, dan kita take it to the next level, mindful terhadap Allah. Jadi kita niatkan. Mungkin pada saat sholat kita tiba-tiba terganggu, tetapi kita niatkan dari awal, ya, karena dalam bukunya Imam Al-Ghazali menulis ihdarun niat, ya, jadi kita tuh harus kalaupun kita dalam sholat tiba-tiba terganggu sedikit, renew your niat, ya, di renew, di tajdid lagi, ini salah satu caranya adalah fokuskan lagi. Misalnya Imam Al-Ghazali itu menyarankan kita untuk melihat satu poin di tempat sujud kita, ya, untuk mengkoreksi, untuk memfokuskan diri kita. Jadi kalau dasarnya namanya juga manusia, ya, kita tiba-tiba
ingat ingat kerjaan, oh meeting habis sholat ini, jadi ingat meeting tiba-tiba. Oh, pada saat ingat kita, oh kok jadi ingat meeting nih. Oke, kita lihat lagi ke bawah, reconnect lagi, jangan cepat membaca lagi, tapi reconnect lagi. Ya, jadi ada istilah ulama Indonesia ya pada zaman dulu namanya Hamka ya. Hamka ini nggak tahu dari mana ya, dari Sumatera Barat atau Sumatera Utara. Pokoknya Hamka dari Pulau Sumatera, ada ulama. Ya, beliau tentunya zaman dulu ini ya, tahun 70-an mungkin. Beliau menyatakan bahwa kadang-kadang kita tuh seperti radio ya. Kita harus channelnya, frekuensinya harus di-connect lagi. Kadang-kadang kita dengar, mungkin zaman dulu seperti itu radionya ya. Terus tiba-tiba frekuensinya geser dikit, balikin lagi. Ya, geser dikit, balikin lagi. Sama sholat juga seperti itu. Namanya juga manusia ya. Nabi Muhammad SAW sedang sholat, tiba-tiba cucunya naik ke punggungnya. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW lama sujudnya supaya asik gitu loh, cucunya ada di punduknya. Berarti sadar kan? Ya, tidak seperti like fully hadir terhadap Allah sampai lupa semuanya, tidak. Berarti sadar karena ada seseorang. Atau misalnya ada yang nangis tiba-tiba sholatnya dipercepat. Sadar. Jadi itu biasa. There is nothing wrong with that. Tapi kita berusaha untuk selalu connect. Ya, selalu kita ada godaan, tidak masalah. The fact that we live in this world selalu seperti itu. Tetapi pada saat kita tergoda, terganggu, reconnect. Ya, reconnect atau renew your niat. Ya, itu satu. Jadi niat itu membantu kita untuk memfokuskan. Ya, dan ini kita tadi kalau kita ingin membahas masalah mindful terhadap Allah di luar sholat sama. Sesuatu yang kita dalam pekerjaan Irfan juga sama. Sesuatu yang kita memiliki purpose itu hasilnya akan lebih baik dibanding kita tidak memiliki purpose. Ya, sama. Jadi niat pun dalam hal lain dari sholat ini kita bisa mengambil arti untuk kegiatan kita yang lain selalu purposeful. Jangan hanya mengikuti arus. Ya. Jangan mengikuti arus, hanya mengikuti, oh, saya mau ini, sama. Belajar dari sholat. Sebelum sholat kita niat, dalam hal lain juga kita sama, seperti itu. Jadi itu satu, ya, dari sholat, seperti kita niatkan, sudah siap nih, udah niat, kemudian kita facing kiblah, ya, menghadap ke kiblah. Ya, yang setelah itu kan menghadap kiblah. Nah, kiblah ini banyak yang menyebutkan bahwa, apalagi kalau pada saat di Saudi Arabia ya, kiblatnya kan seperti Ka'bah di depannya. Kita bukan menyembah ya, itu kita harus very clear ya. Karena orang mungkin tidak tahu, disangkanya kita menyembah Ka'bah. Bukan, kiblah itu memberikan sense of direction ya. Kalau Ka'bah ini menjadi sembahan, tentunya Nabi Muhammad akan protes pada saat Bilal tiba-tiba naik menggunakan azan di atas Ka'bah ya. Tentunya tidak seperti itu, tapi untuk sense of direction ya, karena kita perlu direction. Nah, dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan fa'inama tuwallu fasama wajhallah. Jadi kemanapun kita melihat, kita akan melihat wajah Allah. Seperti yang kita sampaikan tadi. Ya. Terus bagaimana kok kita harus melihat kiblah? Padahal Allah ada di mana-mana. Nah, sebetulnya ini hanya salah pengertian. Ya. Allah dalam sholat ini memberikan kepada kita jalan. Supaya kita bisa melihat Allah dimanapun kita berada, di mana saja, kita harus melatih diri kita. Bagaimana caranya? Dalam sholat, hadap kiblat. Ya, melatih diri. Kita ini sebetulnya sekarang makin pendek attention span-nya. Rata-rata attention span-nya manusia zaman sekarang ini lebih pendek dibanding zaman dulu. Sedikit-sedikit, seperti sedikit ya, baca ini. Ya, sedikit-sedikit baca ini. Sedikit-sedikit apa ya? Susah gitu loh, connect lama. Islam mengajarkan seperti itu. Kalau mau meditasi atau lihat yang meditasi, yang yoga atau yang mana, jarang yang kemana-mana. Ya. Pasti lihatnya ke depan. Sama, sholat juga sama. Kita memfokuskan diri kita, ya, menghadap kiblat ini untuk supaya kita melatih diri kita supaya lama-lama attention span kita juga lebih baik. Menghadap kiblat, ya, sense of direction. Ya. Tentunya banyak fadilah yang lain, tapi tidak sempat untuk membicarakan semuanya di malam ini ya. Menghadap kiblah, dan ada sedikit ya di bukunya Imam Al-Ghazali itu memang disarankan kita kalaupun sholat ya, kita harus mempersiapkan tempatnya. Salah satunya kiblah tadi ya, mempersiapkan tempatnya. Jangan kalau misalnya kita di rumah, sediakan tempat yang baik untuk sholat. Dalam arti tidak banyak gangguan. Ya mungkin agak sedikit tidak terlalu ribut.
tidak terlalu ramai di depan, karena kalau terlalu ramai dekorasinya di depan kita nggak konsentrasi ya. Walaupun kalau sudah di depan mata ya mungkin kita lihat saja ke tempat sujud ya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya di depan ini cuma tembok atau katakanlah walaupun ada ornamen-ornamen Allah saja ya, mungkin lebih baik hasilnya dibanding terlalu ramai ya. Jadi menghadap kiblat, dan Imam Ghazali menyebutkan kalaupun temboknya putih bersih itu lebih baik dibanding banyak ornamennya ya. Tidak wajib tetapi membantu buat kita untuk memfokuskan diri kita, insya Allah. Oke, itu tadi menghadap kiblat ya, menghadap kiblat. Kemudian mulai ya kita sholat. Kita sekarang fokus mengenai movementnya ya, movementnya. Sebentar ya, Ivan mau cek sesuatu dulu di ini yang attention span-nya pendek nih. Oke, cuma mau ngecek live stream aja. Oke, alright, sampai mana tadi ya? The meaning of movement ya. Oke, movement. Jadi kita tadi sudah menghadap kiblat, sudah niat menghadap kiblat. Kemudian movement ya, Allahu Akbar. Nah, dari yang disebutkannya saja tadi ya, ini Allahu Akbar artinya Allah is the greatest. Ya, ada sedikit ulama yang menerjemahkan Allah is the greater, not the greatest. Karena ini hanya mengenal bahasa saja ya, tapi karena Allah selalu lebih besar, bukan yang terbesar. Karena terbesar mungkin ada for whatever reason ya, ada yang menyebutnya seperti itu. Tapi majority Allah is the greatest. Jadi Allahu Akbar. Jadi dalam arti seperti itu, pada saat kita memulai ya, posisi menyerah, Allah mengangkat tangan, Allahu Akbar, artinya memang seperti itu. Laksanakan apa yang kita ucapkan tadi. Allahu Akbar. Allah yang paling is the greatest. Jadi habis sholat ini ada meeting jam 1 atau ada apa? It's smaller, it's nothing compared with Allah. Ya. Jadi kita Allahu Akbar. Dan sepanjang sholat kita selalu diingatkan. By virtue of tata cara sholat itu sendiri ya. Berapa kali kita mengucapkan Allahu Akbar? Ya, Allahu Akbar. Ingat. Ya, tadi kalau misalnya sedang tidak melihat ke bawah, ingat pada saat membaca Allahu Akbar itu, ingat lagi. Reconnect. Allah is the greatest. Apapun yang sedang kita lakukan, meeting berikutnya atau gimana, is nothing. Ya, Allahu Akbar. Ya. Nah, kemudian kita tadi membacakan doa iftitah ya, tergantung mazhabnya atau bagaimana ya, terserah, tidak masalah. Kemudian Imam Ghazali menyarankan kita menyebut kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum bismillah ya. Karena pada saat menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu setan itu retreat to the corner. Ya, tidak akan mengganggu. Tadi khawatir, ada yang khawatir nafsi, ya, nafsi kita misalnya ada meeting, ada juga khawatir dari setan yang mengganggu. Tapi kalau kita sudah mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, dan kita sadar pada saat mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, kita memang ingin menjauhkan diri dari setan. Setan retreat to the corner pada saat kita mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan nama Allah. Nah, dengan nama Allah. Jadi kita tentunya tidak pada kesempatan ini tidak akan membahas bacaan-bacaan dalam sholat ya. Kita hanya membahas high level dari gerakannya saja ya. Jadi Al-Fatihah kita sudah bahas tafsir surat Al-Fatihah. Insya Allah kalau perlu diulang, refresh kita bisa ulang lagi ya. Tapi istilahnya ini kalau dari sisi syariah tidak sah sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah ya. Sangat penting sekali. Dan salah satunya adalah kalau kita dalam pembahasan kita surat Al-Fatihah, kita menyadarinya bahwa Al-Fatihah itu seperti conversation ya. Makanya kadang-kadang disebutkan as-sholatu munajat. Ya, munajat itu artinya kita berconversation terhadap yang kita sembah, Allah. Iya, Kak. Jadi kita berbicara bukan terhadap sesuatu yang jauh. Iya, Kak, bicara depan mata kita. Ya. Iya Kak Nabudu. Jadi dan Allah sendiri dalam hadis qudsi disebutkan bahwa sholat itu dibagi. Ada yang bagiannya manusia, ada juga bagiannya Allah. Dalam arti Allah menjawab, ya, menjawab
Jadi kadang-kadang menurut Imam Al-Ghazali kita tuh jangan, kalau kita memang ada beberapa sholat yang kita harus cepat melakukannya ya, mungkin karena waktu atau gimana, no problem, that happens ya. Tapi pada saat kita ada waktu, coba jangan terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan ya, apalagi kita membaca Al-Fatihah sudah sejak kecil ya, paling tidak kita harus tahu artinya ya. Sebelum memulai berikutnya coba memahami artinya. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya. Jadi istilahnya kita bisa melaksanakan, kita tidak meminta hadiah, kita tidak meminta ajar setelah kita sholat. The fact that we do sholat, yes, the fact bahwa kita ini bisa sholat sudah merupakan hadiah dari Allah. Karena kita bisa saja lupa sholat atau tidak melakukan sholat. The fact that kita ini berada di atas sajadah sholat sudah alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi kita harus menyadari Ar-Rahman Ar-Rahim. Insya Allah kita ada kajian mengenai Asmaul Husna ke depan, jadi kita tidak akan membahas dalam kesempatan kali ini. Tapi poinnya adalah nikmati, ya, for the lack of better word, ya, nikmati bacaan Al-Quran itu. Karena Al-Quran menurut kita adalah kalamullah. Ya, kalamullah. Jadi dan kalau kita cinta kepada Allah, dalam Al-Quran disebutkan waladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman yang paling kuat cintanya kepada Allah. Ya, kalau kita cinta kepada Allah, tentunya kita senang mengucapkan kata-kata orang yang kita cintai. Nah, ini kata-kata orang yang kita cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mau ya mengucapkannya. Kalau tidak ada masalah secara syariah, mungkin kita mau berulang-ulang. Ya. Nah, mengenai bacaan-bacaan gerakan ya tadi, kemudian pada saat simbolismenya ya, pada saat kita berdiri ini adalah simbolisasi kita sebagai manusia. Ya, manusia ini kalau dilihat dari makhluk adalah satu-satunya yang berdiri tegak, right? Ya, manusia ya. Kera kan tidak tegak ya. Ya, manusia tegak. Ya, manusia tegak. Jadi ini menunjukkan kita sebagai manusia. Ya. Dan manusia sombong. Ya, pada saat kita berdiri biasanya kesombongan ini muncul. Marah itu muncul pada saat berdiri. Ya, makanya dalam Islam kalau sedang marah, coba duduk. Ya, cool down a little bit. Ya, seperti itu. Jadi kita manusia berdiri itu adalah melambangkan manusia dan ego kita. Ya. Kemudian pada saat kita bow atau ruku, ya ruku, pada saat kita bowing atau ruku ini itu tadi ya tanaman, ya tanaman. Jadi kita gerakan sholat sendiri sudah mengkonek atau mengajarkan kita untuk connect terhadap alam sekitar kita. Ini adalah tanaman, ya pohon-pohon seperti yang tadi ya kitabnya Ibn Tufa ya Afzal nama anaknya yang melihat pohon-pohon melakukan ruku, saya juga mau ruku. Dia tidak ada yang mengajarkan sholat, tiba-tiba sholatnya di ruku karena dia mengikuti pohon, ya ruku pohon, ya artinya ego kita sudah mulai secara spiritual ini melambangkan bahwa ego kita ini bisa dilatih. Ya, bisa dilatih, tidak berdiri terus ego kita ini, bisa dilatih. Semoga kita itu bisa dilatih, itu dikurangi. Ya, ruku. Kemudian balik lagi ke atas, ya, karena memang manusia hidup di dunia terjadi gitu ya. Kemudian setelah itu sujud. Ya. Maaf tadi ya Evan terbalik ya. Yang ruku itu sebetulnya seperti hewan karena hewan itu bergeraknya ke bergeraknya ke depan ya, kebanyakannya seperti itu for the most part ya. Kemudian yang sujud inilah yang tanaman ya, yang tanaman ini sujud karena tanaman ini sujud kemudian dia tetap gitu ya di tanah. Jadi itu melambangkan tanaman ya, vegetal. Jadi sholat ini dan kita lihat di agama lain atau di tradisi meditasi lain sama, ya ada yang berdiri ada sholatnya, kemudian ada yang bowing seperti di Jepang, kemudian ada yang sujud, ya, kemudian yang terakhir salah satu bentuknya adalah julus, ya atau duduk di antara dua sujud, ya. Ini melambangkan mineral, ya mineral, ya seperti emas, oil dan sebagainya itu seperti itu ya mineral, kondisi stabil, ya stabil. Jadi antara tanaman dan juga hewan yang bergerak dan manusia
ada posisi julus, ya, julus. Jadi setiap gerakan ini sebetulnya ada artinya. Dan kalau kita melihat tradisi agama lain, ada juga yang melakukan posisi julus seperti itu. Bahkan ada tradisi meditasi yang meditasinya duduk seperti julus, seperti kita duduk di antara dua sujud. Kemudian mereka whatever they read, ya, atau whatever meditasinya seperti apa. Kalau kita tentunya kalau bermeditasi seperti itu, kita pada saat kita julus, kita mungkin membaca subhanallah, pelannya subhanallah, subhanallah. Ya, kalau di luar sholat, ya. Kalau sedang sholat tentunya kita ada bacaan tertentu. Ya, nah, itulah. Jadi setiap sebetulnya sholat ini poinnya, ya, gerakan-gerakannya secara fisik adalah kompilasi dari gerakan-gerakan yang baik, ya, untuk bermeditasi. Tidak ada satu gerakan yang dilakukan dalam sholat yang tidak dipakai oleh ajaran agama lain atau tradisi meditasi lain. Semua ada dalam sholat itu. Kalau kita lihat, ya, dari mulai berdiri, ruku, bowing, prostrate, kemudian sitting, ya, itu semua ada. Ya, semua ada. Dan kita beberapa waktu awal COVID juga ada yang menyebutkan bahwa posisi sujud itu membantu. Ya. Ada, ya, membantu. Jadi di luar yang sifatnya spiritual, secara jasmani, gerakan-gerakan sholat juga membantu fisik kita. Ya, yang fisik kita. Makanya tadi disebutkan orang yang sholat malam, sebetulnya tidurnya jadi tidak terlalu perlu banyak, tapi sudah beristirahat. Lebih dibanding tidur. Pada saat sholat, anggota-anggota tubuh kita ini beristirahat. Atau senang beribadah sehingga tidak terlalu capek. Ya, tidak terlalu capek. Demikian. Jadi ada gerakan-gerakannya. Ya, gerakan-gerakan sholat tadi sudah. Kemudian bacaan sholat, ya, tadi juga sudah disebutkan. Kita tidak membahasnya pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan membahas, ataupun kalau perlu diulang, ya, tafsir surah Al-Fatihah, atau perlu diulang misalnya fikih sholat yang disampaikan oleh Pak Muhli dulu. Kita kalau perlu diulang, kita bisa ulang lagi, ya. Tapi bukan konteks atau bukan cakupan dari kajian kita malam ini, ya, insya Allah. Kemudian yang terakhir adalah tujuan utama dari sholat, atau tujuan yang paling utama dari manusia, ya. Dan kemudian kita dilatih melalui sholat adalah ingin melihat Allah, ya. Jadi kan disebutkan bahwa di surga yang paling tinggi orang-orangnya hanya melihat Allah, melihat wajah Allah, ya. Mereka tidak ingin yang lain kecuali melihat wajah Allah, ya. Nah, tentunya kita tadi sudah sampaikan, ya, kita tidak mungkin di dunia ini melihat wajah Allah karena kita terbatas, dunia ini terbatas ruang dan waktu, dan Allah yang menciptakan ruang dan waktu, sehingga tidak mungkin Allah ada di ruang waktu. Tapi bagaimana kita bisa melihatnya? Nah, kita bisa melihatnya dalam Al-Quran, dalam sholat ini tadi, bahwa dalam konteks hadir tadi, ya. Jadi sepanjang tadi kita melakukan gerakan-gerakan sholat, membaca sholat, kita harus hadir. Nah, pada saat hadir tadi, ya, kita bisa melihat, ya, mengapa misalnya dalam Islam kita tidak boleh menggambarkan Allah atau menggambarkan Nabi Muhammad. Kenapa kita tidak boleh? Ya, tentu ada syariat tertentu, tapi ada juga di balik itu, ya. Kita lihat contohnya. Kalau kita membaca buku, ya, membaca buku. Kemudian ada karakter. Katakanlah kita bukunya itu ada filmnya, tapi kita belum nonton filmnya. Ya. Misalnya Lord of the Ring, ya, Lord of the Ring. Lord of the Ring baca bukunya, belum ada filmnya nih. Ya. Membaca bukunya, banyak serinya. Wah, kita berimajinasi, membaca berimajinasi. Ini tampangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Baca buku seri kedua, oh berubah, ya, imajinasi gitu. Baca buku yang seri ketiga berubah. Kemudian filmnya keluar. Oh ini Lord of the Ring, ini yang jadi ini yang jadi Gandalf, ini yang jadi ini, jadi ini. Kemudian kita, oh Gandalf, ini wajahnya seperti ini. Setelah itu baca buku seri keempat, kita akan melihat Gandalf itu seperti yang kita lihat di TV, di film. Jadi seolah-olah pemikiran kita itu jadi terpenjara, jadi in prison. Ya, sama. Irfan nonton The Message, ya, kita semua nonton The Message mungkin, ya, yang seumur-umur Irfan pernah nonton The Message, ya.
The Message ini yang bahasa Inggris. Siapa yang jadi Hamzah? Anthony Quinn. Right? Ivan nggak baca bukunya karena tidak ada buku ceritanya. Ya. Hamzah, Anthony Quinn. Hamzah, Anthony Quinn. Alright? Kemudian sekarang kalau membaca Sirah Nabawiyah, susah sekali menghilangkan kalau membaca Hamzah, membayangkan Anthony Quinn. Atau pada saat Irfan ada pekerjaan proyek di Mesir, di sana the message-nya itu pakai bahasa Arab dan yang jadi Hamzahnya bukan Anthony Quinn. Irfan pertama kali lihat, kok itu sih Hamzahnya? Ya, nah kembali kepada topik kita tadi, imajinasi tadi dalam sholat dan dengan for the fact dalam Islam kita tidak boleh menurunkan imajinasi kita dalam bentuk icon atau bentuk gambar. Itu seolah kita mengimajinasikan Allah. Jadi dalam Islam ini selalu ada, mungkin tidak sempat kita bicarakan di sini, tapi dalam akidah mungkin insya Allah 2 minggu ke depan kita bisa bicarakan, ada konteks Allah yang transcendence, ya, yang tidak esensi dari Allah, yang kita tidak mungkin menangkapnya, tapi juga ada yang melihat, yang kita bisa lihat di dunia ini. Ya. Dan untuk mencapai tauhid yang sebaik-baiknya adalah kalau kita bisa balance antara ini. Ya. Jadi kita mengimajinasi dari Allah yang tidak bisa kita bayangkan, kita coba bayangkan, ya. Tapi kemudian pada suatu tertentu hilang, ya. Jadi kita bayangkan, maaf dari bawah ya harusnya, dari bawah kita tasbih juga bisa mengerti kita membayangkan, bayangkan naik, pada suatu tertentu hilang, karena tidak mampu otak kita atau pikiran kita untuk menangkapnya. Dan demikian itu lebih baik, ya. Tetapi dengan adanya itu, kembali kepada sholat tadi, kita ini tidak tertutup. Jadi jangan dibilang atau jangan disebutkan, oh kalau saya bisa melihat Allah pada saat itu sholat ada gambarnya, itulah kita bisa hadir di depan Allah. Justru terbalik, itu justru imprison our mind dalam Islam. Kita tidak mau pemikiran kita ini di prison, ya, karena sekarang misalnya orang kalau misalnya Irfan kalau mendengar kata Yesus ataupun Nabi Isa, selalu terbayang dari film Yesus, for whatever reason. Karena itu tadi, dan saya imajinasi itu kita tidak mau imprison. Jadi imajinasi dalam sholat justru ingin membebaskan kita dari belenggu icon, belenggu idol, patung atau gambar icon. Kita tidak mau terbatas. Kita mau berhadapan dengan sesuatu yang sampai level-level tertentu abstrak, silang. Ya, abstrak itu lebih baik buat kita dibanding ini, karena nanti jadi kita sedang membahas surat Yusuf ya, setiap minggu di Ivan post videonya di Facebook ya, ada hadis Nabi, mimpi itu seperti burung yang terbang, tapi pada saat diterjemahkan mimpi diartikan burungnya ada di tanah mendarat. Kita mau pada saat kita sholat membayangkan Allah, dan kita mau Allah itu selalu sesuatu yang balance antara yang ada yang kita lihat di dunia ini tanda-tandanya dan juga yang ada di yang tidak bisa kita lihat. Kita mau yang balance. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita mengimajinasi tadi, ya, dan kita latih dengan sholat ini sehari 5 kali paling tidak, yang wajib kan, yang wajib. Kemudian kita coba melihat tadi keuntungannya bagi kita, ya. Hati kita, ya, kalau kita cepat-cepat sholatnya untuk check the box saja, mungkin kadang-kadang kita memang harus check the box saja, tapi mungkin pada saat kita ada waktu, atau kita persiapkan lebih bagus lagi, mungkin kita persiapkan supaya kita ada waktu, ya, kita coba lakukan dengan sebaik-baiknya. Di mana dari mulai niat kita, ya, ini mungkin kesimpulannya saja, dari mulai niat kita, seluruh anggota badan kita, dari yang di dalam, yang kita tidak sadar bahwa kita mempunyai organ tersebut, kita berniat ingin menyembah Allah. Dan kita ingat, mereka akan bersaksi kepada kita against us, for us or against us. Tentunya kita ingin for us, ya, tidak mau against us. Nah, tapi mereka akan bersaksi, ya. Jadi kita ajak mereka, kemudian di hati kita, kemudian kita lafazkan niat kita untuk sholat, ya. Nah, dan banyak sekali contoh-contoh, ya, ada beberapa ulama, ya, di zaman-zamannya Imam Al-Ghazali yang sebelum sholat itu pada saat dia masuk masjid itu dia duduk julus seperti duduk di antara dua sujud, nunggu. Jadi dari awal 2 menit dia tidak mulai sholatnya, dia
istilahnya to gather his body, ya. Jadi dia seperti orang bermeditasi, ya. Mencoba dulu sekitar 2 menit sampai ya to act together, ya. Setelah together baru ya berdiri, membacakan niat, Allahu Akbar. Banyak yang seperti itu, ya. Mencoba. Alright, oke. Demikian qouli hadza, astaghfiruh, innaka huwal ghafurur rahim. Mbak Yulini, insya Allah kita bisa tutup, ya. Udah, Kang Irfan, sorry, udah selesai ya? Iya, Oke, sudah. tadi saya udah buat beberapa catatan rangkuman. Jadi, jazakillah khair ya. Jazakillah khair buat Kang Irfan, buat sharing-annya. Jadi kurang lebih ini adalah bagian dari catatan pribadinya Kang Irfan dan juga dari beberapa jadi pemahaman dari buku kitab salah dari Mysteries of Prayers dari Imam Al-Ghazali yang pernah dibaca oleh Kang Irfan. Jadi kita dari sini paling tidak saya membuat catatan. Jadi kita mengenal 3 konsep tadi ya, disebutkan presence. Jadi kita harus hadir. Ya, hudur, hadir. Iya, hadir dan juga mana dia catatannya, fokus. Jadi pikiran tidak kemana-mana. Itu jadi kalau yang sudah saya mengerti tadi, tidak daydream dalam konteks Islam. Ya, jadi itu terus konsep yang kedua itu tentang hati, kolbu. Sifat dari hati itu bergerak. Jadi ada kecenderungan berubah. Disebutkan juga hanyalah orang yang beriman yang diberikan kelebihan untuk bisa melihat kekuasaan Allah. Karena disebutkan tadi Kang Irfan bilang kalau kekuasaan Allah itu sebenarnya selalu dinamis, berubah terus, walaupun dari persepsi kita melihatnya seperti stabil. Jadi yang bisa melihat ciptaan Allah yang segalanya itu sebenarnya dinamis itu hanya Allah, hanya orang-orang yang beriman. Jadi makanya disebutkan tujuan kita itu meningkatkan keimanan kita dan juga yang dihubungkan dengan sholat ya tadi jadi yang dibahas tentang sholat. Terus juga apalagi Jadi hati orang yang beriman, ya. arti sholat menghubungkan compassion, jadi sebagai bentuk kasih sayang. Disebutkan juga dalam Al-Quran semua ciptaan Allah itu bukan hanya manusia, makhluk, tapi juga tanaman, tasbih, menyembah Allah. Gitu. Jadi kurang lebih itu yang disebutkan. Tadi juga dibahas di bagian terakhir tentang beberapa level dalam sholat itu sebaiknya kita juga usahakan untuk tingkatkan level pertama, purification, level kedua membersihkan hati, level ketiga ada beberapa tingkatannya dari niat, khatir, inklinasi intelektual, terus juga beberapa adab melakukan sholat. Jadi kurang lebih itu tadi yang dibahas oleh Kang Irfan. Jadi sekarang dibuka sesi tanya jawab kalau ada Bapak Ibu yang ingin meminta klarifikasi dari penjelasan tadi atau ada pertanyaan yang kurang lebih berhubungan dengan sholat. Karena di sini juga ada hadir ahli fikih yang bisa menghubungkan sholat dengan ilmu fikih, yaitu Mas Mufli juga hadir di sini. Jadi nanti bisa kalau ada pertanyaan yang sekiranya berhubungan dengan itu bisa dibahas juga oleh. Jadi pertanyaannya tidak dibatasi untuk inner dimension, tapi kalau memang ada pertanyaan mengenai fikih sholat silakan juga. Kebetulan jazakallahu khairan Pak Mufli sudah bisa hadir. Coba. Jadi intinya memang sholat itu sebetulnya hadiah buat kita, ya.
secara inner dimension, sebetulnya hadiah untuk kita. Ya, tidak dijadikan sebagai sesuatu untuk memberatkan, tapi sebetulnya untuk kita. Ya, karena kalau kita lakukannya dengan sebaik-baiknya, sebetulnya keuntungan yang kita dapat besar sekali. Ya, hati kita lebih tenang, ya, dan kita bisa lebih hadir, tidak hanya dalam waktu sholat. Jadi misalnya ke orang yang bukan Islam ya, mindfulness pada saat meditasi dengan harapan di luar meditasi dia mindful juga, sama sholat juga. Kita melatih diri kita untuk hadir dalam sholat, ya, dengan harapan karena kita sering sholat, pada saat kita tidak sholat, bukan tidak sholat, pada saat kita tidak sedang sholat, kita tetap maintain our presence to Allah. Dan in reality memang umat Islam selalu ya in present in front of Allah, karena segala sesuatu di dunia ini adalah kemudahan dari Allah. Ya, Mbak Lina mungkin Unilina ada mengangkat tangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya udah lama ya mau nanya ini, tapi dan berhubung Irfan, you mentioned it in your halaqah malam ini, Ka'bah itu kan simbol di mana kita tuh menghadap as a direction, you said ya. Kenapa sewaktu naik haji itu orang itu berboyong-boyong, tolak-menolak, ingin memegang sambil you kill each other. Setahu saya ya waktu saya di sana, laki-laki tidak peduli ada perempuan, sedangkan ibu saya sendiri cerita saya tuh disikut ya sampai begitu. Jadi saya lihat kalau emang itu tidak boleh dipuja-puja, kenapa ada kenapa masih banyak orang berambisi menyembah? Kayaknya tuh menyembah, you're worshiping it, ya kan? Kalau menurut saya ya kelihatannya. That's my question. Oke. Ya. Ya, memang dalam Islam ini memang ada 3 paling tidak yang kita bahas dalam hadis qudsi ya. Jadi iman, Islam, kemudian ihsan ya. Jadi iman, akidah, Islam, syariah, kemudian ihsan ya. Jadi mengenai istilahnya itu spiritual, Islamic spiritual, selalu 3 ya, selalu 3 hal. Mengenai Ka'bah tadi ya, mungkin kita harus memisah-misahkan ya. Pada saat orang berebut untuk memegang Ka'bah itu, motivasinya apa ya? Apa drive-nya dia apa ya? Kalau secara syariah misalnya, nanti insya Allah kita membahas juga mengenai syariah naik haji. Nah, sebetulnya tidak wajib untuk memegang Ka'bah ya. Kalau tidak sempat memegang Ka'bah pun tetap bisa jadi haji gitu ya. Yang penting haji kita apa gitu. Tapi orang-orang kok pengen memegang Ka'bah kan? Jadi secara syariah sebetulnya tidak wajib ya. Tetapi ada hal yang dua lain ya, hal yang dua lain. Pertama mungkin orang cinta ya. Dan cinta itu memang tidak bisa dikontrol ya. Orang yang cinta terhadap Rasulullah di makam Rasulullah seperti menyembah Rasulullah, bukan hanya dalam Ka'bah ya. Makanya orang yang mempelajari tasawuf atau apa itu selalu harus belajar syariah juga. Karena kalau orang mempelajarinya hanya dalam satu sisi, ini kita husnuzon saja ya. Orangnya cinta kepada Ka'bah, ingin memegang ya. Kita tidak tahu motivasinya. Tapi salah satu yang bisa karena kita ingin memegang Ka'bah karena kita sangat cinta terhadap Ka'bah ya. Terlepas dari bagaimana attitude-nya dia untuk menggapai tujuannya, tetapi katakanlah dia cinta, tetapi itu tadi ya. Jadi kita dalam mempelajari sesuatu mengenai kecintaan pada Allah, kita harus tahu batasnya, dan makanya pembatasnya adalah syariah. Makanya kita harus balance antara 3 ini, ya. Syariah, cinta, kecintaan kita, tasawuf kita, ya. Kemudian yang penting juga akidah kita juga, ya. Sebetulnya apa sih Ka'bah itu? Ka'bah itu memang adalah satu bangunan masjid pertama istilahnya dalam Al-Qur'an yang dibangun, rumah peribadatan pertama yang dibangun oleh manusia di bumi ini, ya, oleh Nabi Ibrahim, ya. Kemudian kemungkinan oleh Nabi Yakub. Yang kedua adalah
Masjid Al-Quds itu ya. Nah, kita kembali kepada Ka'bah tadi, orang yang berebut ini sebetulnya motivasinya Ivan juga nggak tahu, ya, karena tidak ada di syariahnya haji, tidak ada. Dari secara tasawuf juga kalau orang sampai memukul atau tidak dicontohkan, secara akidah juga tidak ada gitu loh, tidak disembah, ya, tidak menyembah. Dan kita juga mesti melihat apa sih artinya kata menyembah itu ya. Dalam Islam menyembah itu sebetulnya secara general diartikan sesuatu yang kita menyembah sesuatu apabila sesuatu itu taking the most of our waking time ya. Jadi pada saat kita sadar, kita ingat terus yang kita sembah tersebut ya. Kita ingat itu, ingat terus. Misalnya kita menyembah sesuatu, bangun tidur, kita ada misalnya bangun tidur, aduh gimana nih bank account kita naik nggak nih semalaman ya, atau misalnya sore sebelum tidur, malam sebelum tidur kita cek bank account kita gimana nih, are we doing better today, are we doing good. Nah, mungkin dia tidak menyembah Allah, dia menyembah bank account-nya. Jadi sebetulnya orang yang memegang tadi berebut Ka'bah itu, Ivan tidak bisa mengerti apa dari dasarnya dari mana dia apa namanya secara akidah tidak ada yang menyebutkan bahwa kita harus menyembah Ka'bah, dan itu bukan definisi dari menyembah. Ya, secara syariah tidak disebutkan orang yang haji harus memegang katakanlah memegang Hajarul Aswad. Secara tasawuf juga tidak disarankan orang untuk sampai memukul atau menyikut seseorang hanya untuk tersebut, apalagi hal itu tidak dalam syariah. Jadi kesimpulannya ini ada di masalah pengertian ya, pendidikan tadi ya. Jadi nggak jelas ini orang ini dari mana. Kalaupun orang kita mencoba kembali kepada ajaran Islam yang pure, kita tidak akan sampai seperti itu. Tetapi kejadian seperti itu tidak harus membuat kita kecil hati juga ya. Di mana-mana center sesuatu itu selalu menjadi daya tarik ya, selalu menjadi daya tarik, dan kita nggak bisa kontrol ya. Orang-orang pada saat naik haji itu diverse sekali level pendidikannya kan ya, jadi kita nggak bisa kontrol mereka ya. Jadi kita hanya mungkin itu adalah cobaan bagi kita ya. Wajalnahu jadi kita tuh seperti dalam ayat Al-Quran yang pernah akan sampaikan, Allah tuh menjadikan sebagian dari kalian menjadi cobaan bagi bagian orang lain. Astas biru, apakah kamu akan bersabar? Jadi mungkin kalau sudah naik haji gitu, ya kita mungkin melatih diri kita. Dia melakukan itu urusan dia dengan Tuhannya, bukan urusan kita. Tetapi bagaimana kita mereaksi itu adalah urusan kita dengan Tuhan kita. Ya, jadi reaksi kita terhadap itulah yang itu. Jadi kita jelas kalau dari secara definisi kembali kepada jawabannya, Ka'bah itu bukan sesuatu yang disembah, bukan sesuatu logo, ya. Seperti kita tadi. Kalau sekarang kita sedang sholat, apakah kita memikirkan Ka'bah? We don't think about Ka'bah when we are sholat sekarang kan. Kalau kita sedang menyembah, kalau Ka'bah itu sembahan, kita akan memikirkan Ka'bah. Tapi umat Islam tahu bahwa bukan Ka'bah yang kita sembah. Ya, jadi kita masih clear di sini. Kita memang ya kita sangat sayangkan kejadian-kejadian itu, tapi sebetulnya itu tidak boleh diartikan bahwa kita menyembah hal tersebut. Kalau ada orang yang menganggap kita menyembah karena melihat situasi itu, kita jelaskan sebetulnya itu bukan fenomena dari seseorang yang menyembah Ka'bah. Ya. Mungkin setelah husnuzon hanya kecintaannya terhadap Ka'bah, tetapi wallahu alam. Ya, terima kasih Irfan. Jazakallah khairan. Penjelasannya. Jadi ya semua. Oke. Aku ada pertanyaan ini, Kang Irfan. Tadi dibahas tentang ada beberapa level kan ya. Yang terakhir itu disebut niat, terus ada kekhawatiran. Khatir ya. Kita cocok ya kalau bahasa Indonesia karena kita memakai kata tersebut. Khawatir. Tapi khawatir dalam bahasa Indonesia itu hanya satu. Kalau bahasa Arab itu jamaknya khatir, khawatir. Oh, oke. Terus disebut juga inklinasi. Jadi sebenarnya ini kalau yang saya mengerti saat kita melakukan, jadi proses di hati kita saat misalnya mau
sholat tadi digambarkan sama Irfan, ada alarm, oh ini waktunya sholat. Terus tiba-tiba ada pikiran kita khawatir, oh iya, digabungkan dengan intelektual karena pengetahuan kita dengan Al-Quran. Oh, disebutkan kalau yang paling bagus tuh saat maghrib atau saat sesudah misalnya beberapa menit setelah azan, sholat sebaiknya disegerakan. Ya. Tapi ada juga godaan dari setan misalnya lah ya. Tiba-tiba karena masih terlena pengen tidur lagi, akhirnya kelewatan. Tapi kalau dengan hati yang kuat itu bisa mengalahkan akhirnya sholat kan. Nah itu kadang sebagai manusia itu ada prosesnya. Ada prosesnya memang. Iya, makanya. Nah, apakah Allah itu akan tetap memberikan pahala buat kita yang berusaha ke titik itu dengan jumlah pahala yang sama dengan orang? Kemungkinannya tidak kan ya? Kalau pahala itu di tangan Allah ya, kita nggak tahu. Tapi walazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ya, jadi Allah senang pada saat kita berusaha. Ya, bagaimana remunerasinya, pahalanya dari Allah itu Ivan tidak tahu ya, itu dari Allah ya. Tapi Allah senang pada kita saat berusaha. Jangan mengecilkan usaha kita gitu. Tapi kita harus senantiasa berusaha. Ya, seperti kata-kata seperti naik sepeda ya, kita harus push terus. Kalau kita nggak push, jatuh kita. Ya, jadi ulama sebetulnya ya, yang kita sebutkan tadi step-step tadi, sebetulnya ada kelas yang Ivan ikuti namanya the sunnah of decision making. Ya, jadi sunnah dalam mengambil keputusan. Itu adalah salah satu usaha. Ya, ini bukan baru ya. Ini berdasarkan ulama-ulama salaf yang lama sekali ya, di tahun 900 Masehi. Mereka ingin membreakdown, Mbak Yulini. Ya, jadi yang 4 step tadi sebetulnya kalau membaca buku-buku agama Islam yang klasik sebenarnya tidak selalu 4 step. Ada yang menyebutkannya 5 step, 7 step dan sebagainya ya. Hanya salah satunya yang 4 step ya. Yang 4 step yang Ivan baca tadi itu berdasarkan Imam Al-Muhasibi. Hidup sekitar tahun 800-900. Jadi sekitar 200-300 tahun setelah Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Dia yang menyebutkan. Jadi ulama-ulama tersebut membreakdown pada saat kita mengambil keputusan sebetulnya apa sih komponen-komponennya, ya. Dia ingin menjelaskan karena kalau kita tidak tahu, kita tidak akan pernah bisa menganalisa diri kita, dengan demikian tidak bisa memperbaiki diri kita. Ya, makanya ulama-ulama selalu mencoba membreakdown. Jadi yang pertama itu apa? Pertama itu khatir muncul. Ya, pertama khatir muncul, ya. Kemudian setelah khatir muncul kan ada inklinasi ya, inklinasi. Khatirnya itu bisa baik bisa buruk ya, bisa mengajak pada kebaikan bisa mengajak pada keburukan. Kemudian kita ada inklinasi, kita tiba-tiba kita melihat seseorang mau sedekah, inklinasi. Inklinasinya kita tetapi ini bukan hari Jumat nih, mungkinan nanti kalau bisa sedekah nilainya sedikit, kalau bukan hari Jumat insya Allah nanti mungkin sedekahnya hari Jumat aja. Inklinasinya kita ditunda, ya ditunda. Tapi mungkin pada saat pada saat berikutnya kita bisa melihat tetapi dalam tiap hari ini ada waktu baik juga gitu ya. Ya jadi Allah memberikan waktu-waktu baik dan ya, mungkin dengan pengertian akidah juga kita tidak mana tahu ya hidup kita bisa sampai hari Jumat berikutnya atau tidak. Akhirnya intelektual kita mengatakan don't delay, make your sedekah now. Ya, kemudian baru kita niatkan. Oke, saya niat sekarang berangkat ke masjid atau gimana untuk memberikan sedekah saya. Sama. Jadi bisa juga dalam hal yang baik seperti itu. Nah, yang kuncinya di sini adalah khawatir tidak bisa kita kontrol karena selalu come and go kan. Kemudian inklinasi juga kita tidak bisa kontrol, right? Kemudian yang ketiga tentunya adalah intelektual kita ya. Makanya kita ingin intelektual kita what inform us is Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ya. Jadi begitu Mbak Yulini. Ya. Ini bukan baru ya Mbak Yulini.
Jadi Ivan waktu Ramadan kemarin menyebutkan bukunya yaitu tahun 900 Imam Al-Muhasibi ini, 100 tahun sebelum Imam Al-Ghazali hidupnya. Yang mengajar, yang teknik-teknik meditasi yang Ivan sampaikan pada waktu Ramadan kemarin di beberapa video itu berdasarkan dari bukunya Imam Al-Muhasibi. Ya, 900 tahun 100 tahun sebelum Al-Ghazali. Jadi bukan hal yang baru. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita punya sebagai umat Islam gitu. Sayangnya. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ada, Ivan, ya ada satu mungkin kapan-kapan ya ada satu lagi buku mengenai meditasi ini dari Imam Al-Bakh. Itu juga sama dari Afghanistan sekitar tahun 1000 sekian juga ya. Jadi sudah banyak sekali dan kebanyakan mengambilnya dari menderive dari sholat, dan sholat adalah yang paling komplit insya Allah.